Beberapa orang menyukainya, beberapa membencinya, dan beberapa sangat membencinya sehingga mereka mencoba dan melarangnya sama sekali. Dan ya, kita berbicara tentang brokoli. Tanaman brokoli adalah sepupu jauh dari kubis biasa karena juga milik keluarga Brassicas. Namun, dengan brokoli, bagian utama yang dapat dimakan sebenarnya adalah tangkai dan bunganya, bukan daunnya. Jadi, ada apa dengan brokoli? Dan mengapa begitu kontroversial? Sebaiknya kita melihat lebih dekat dan mencari tahu. 1. Brokoli sangat dihargai oleh orang Romawi. Sejarah brokoli kembali lebih jauh dari yang Anda kira. Seperti banyak sayuran lain yang kita makan hari ini, brokoli dibudidayakan dari campuran tanaman yang berbeda, dan kemudian dibiarkan secara selektif untuk menjadi sayuran yang kita kenal sekarang. Sejarah sayuran ini kembali ke Etruria, peradaban Italia kuno yang mendahului kekaisaran Romawi. Orang-orang Etruskan membudidayakan sayuran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Romawi mengadopsi banyak aspek budaya Etruria, termasuk kecintaan mereka pada brokoli. Fakta yang kedua ada dari negeri Inggris yang menyebutnya asparagus Italia. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, brokoli adalah bagian dari keluarga yang sama dengan kubis. Keluarga besar yang mencakup kembang kol, kubis Brussels, kangkung, sawi hijau, dan kohlrabi. Meskipun demikian, ketika sayuran pertama kali sampai ke Inggris, itu malah dikaitkan dengan asparagus. Bahkan, meski menjadi makanan favorit orang Romawi, tampaknya butuh waktu lama untuk menyebar lebih jauh dari Italia. Laporan paling awal tentangnya di Prancis, misalnya, paling lambat tahun 1500-an. Lebih dari 200 tahun kemudian, itu masih relatif tidak dikenal di Inggris. Dengan itu disebut, asparagus Italia, dalam kamus berkebun yang populer. Selanjutnya pada tahun 1920-an brokoli menjadi umum di Amerika. Salah satu catatan pertama berkaitan dengan brokoli di Amerika Serikat kembali ke Presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Salah satu paket benih yang dia terima adalah benih brokoli, yang dia tanam di perkebunannya di Virginia pada tanggal 27 Mei tahun 1767. Baru pada tahun 1920-an, brokoli menjadi pemandangan umum ketika para migran Italia membawanya dan secara teratur mengonsumsinya. Bahkan kemudian, itu hampir secara eksklusif dimakan oleh para migran Italia dan keturunan mereka selama beberapa dekade sebelum menjadi sedikit lebih umum. Jika Anda tahu cara memasak brokoli dengan baik, itu bisa sangat lezat. Kebanyakan orang yang tidak menyukainya, mungkin termasuk George Bush, hanya pernah diberi makan dalam keadaan kotor lembek yang terlalu matang. Yang benar adalah bahwa brokoli sangat baik untuk Anda. Sangat baik sehingga istilah makanan super cukup sering dilontarkan terkait dengannya. Ini tinggi protein, serat, vitamin C dan merupakan sumber vitamin A, vitamin B6, kalium, dan kalsium yang baik, di antara banyak lainnya. Ini juga penuh dengan antioksidan, baik untuk pencernaan Anda, dan bahkan diklaim dapat membantu mencegah kanker. Saatnya mengakhiri stigma terhadap brokoli. Tidak ada yang namanya sayuran yang buruk, tapi pasti ada yang namanya juru masak yang buruk. Jika Anda belum pernah menjadi penggemar sayuran seperti brokoli, mungkin pergi dan minta teman yang suka memasak untuk menyajikannya kepada Anda. Lebih baik lagi, cobalah tangan Anda untuk memasaknya. Itu benar-benar tidak sulit. Jika Anda masih tidak menyukainya, maka cukup adil. Setidaknya Anda mendapat banyak vitamin dan mineral dalam prosesnya.